فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Baik, masih di dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir ayat yang ke 112 tentang syarat diterimanya amalan. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, wa amma in kana al-amalu muwafiqan lisyari'ati fi surati dhahirah. Adapun apabila amalan itu sesuai dengan syariat pada bentuk lahiriahnya, walakin lam yukhlis amiluhul qasda lillah, akan tetapi pelakunya tidak mengikhlaskan niat dan maksud dia, matlamat dia untuk Allah, fahuwa aidan mardudun ala fa'ilih, maka amalannya ini juga tertolak terhadap pelakunya, dikembalikan kepadanya. Wa hadha halul munafiqina wal mura'in, dan ini adalah keadaan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang riya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan apabila mereka bangkit untuk sholat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malasan. Mereka mencari pandangan manusia, yura'un, yaitu riya, agar dipandang dan dipuji. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Wa qala ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah Ta'ala berfirman, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu apa? Zahirnya dia sholat, namun ternyata sifatnya bagaimana? Yaitu mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Walladzina hum yura'un, dan mereka adalah orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah pemberian harta yang banyak, mencegah infak-infak dan sebagainya. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, mengharapkan perjumpaan yang bagus, yang dikatakan di akhir hayatnya radiyatan maradiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoi, perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak berbuat syirik di dalam peribadatan kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Ahadan nakirah fi siyaqi asyarat, itu kalau dilihat dari paling awal. Kalau dilihat dari paling akhirnya, yaitu apa? Fi siyaqi an-nahi. Intinya semuanya adalah tufidul umum, memberikan faedah keumuman. Tadi juga fala ya'mal amalan shaliha, ini nakirah. Fi, ini juga apa? Fi siyaqi asyarat, jawabus syaratnya, mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang mana? Yang manapun harus ikhlas. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Wa qala fi hadhil ayatil karimah, dan Allah berfirman pada ayat yang mulia ini, dan semua firman Allah adalah mulia, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan yang benar adalah
Barang siapa memasrahkan wajahnya hanya untuk Allah, menyerahkan hati dan jiwanya hanya untuk Allah dalam keadaan dia berbuat kebajikan. Baik, mengandungi dua syarat sah amalan. Kemudian jawabannya apa? Qauluhu falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka milik dialah pahala dia di sisi Rabb-nya. Lahu jar majrur muta'alliq dengan apa? Khabar mahdhuf yang didahulukan, menunjukkan apa? Pembatasan. Baik. Jadi jangan khawatir, pahalanya bukan untuk orang lain, pahalanya adalah untuk dia sendiri. Dan dijamin Allah bahwasanya dia ini akan mendapatkan pahala dari kerja keras dia, asalkan amalannya itu sesuai dengan syarat diterimanya amalan. Hatinya ikhlas untuk Allah dan secara fisikalnya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jawabannya yang pertama, pahalanya itu dijamin ada di sisi Rabb-nya. Baik. Dan sesuatu yang ada di sisi Allah itu tidak akan hilang tersia-sia karena Allah yang menjaganya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak tertimpa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Baik. Ini semuanya adalah bersifat umum. Walaupun sebagian ulama salaf menafsirkan dengan tafsir sebagiannya saja. La khaufun 'alaihim fima yastaqbilun. Mereka tidak tertimpa ketakutan di dalam perkara yang akan mereka hadapi, yaitu perkara kengerian di hari kiamat. Walahum yahzanun fima yada'un. Dan mereka tidak bersedih hati terhadap perkara yang yada'un, yang mereka tinggalkan, yaitu perkara-perkara dunia, keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan sebagainya. Karena Allah yang sebaik-baik penjaga. Dhamina lahum ta'ala ala dzalik. Allah Ta'ala memberikan jaminan dan kepastian untuk mereka atas amalan yang sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. Apa itu? Tahsilal ujur. Yang pertama, Allah menjamin bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala-pahala mereka. Tahsil sebagai apa? Maf'ul bih dari dhamina. Yang kedua, wa amanahum. Wazan apa? Af'ala. Boleh wazan fa'ala. Ammanahum. Allah memberikan keamanan untuk mereka mimma yakhafuna minal mahzur. Dari perkara yang mereka khawatirkan. Berupa perkara yang mereka takuti. Wala khawfun alaihim fima yastaqbiluna. Mereka tidak tertimpa ketakutan di dalam perkara yang akan mereka hadapi. Berapa banyak orang yang datang ke hari kiamat dalam keadaan ketakutan. Nah, orang yang disebutkan dalam ayat tadi dijamin dia selamat dari ketakutan di hari kiamat. Walahum yahzanun ala ma madha mimma yatrukun. Mereka juga tidak bersedih hati, yaitu terhadap apa yang telah berlalu dari perkara yang mereka tinggalkan. Kama qala Sa'id bin Jubair, wala khaufun alaihim yakni fil akhirah. Sebagaimana ucapan Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka tidak tertimpa ketakutan yaitu di akhirat. Walahum yahzanun, yakni la yahzanuna lil maut. Mereka tidak bersedih hati, yaitu tidak bersedih hati karena kematian ini. Baik. Wa qauluhu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir masuk kepada pembahasan ayat ke-112. Betul ya, 113 ayat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasara tidak di atas sesuatu. Jelas mereka ada di atas sesuatu, tapi maksudnya adalah sesuatu yang layak untuk dipandang dan dinilai. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak ada di atas suatu pegangan yang layak untuk dipandang, untuk dinilai. Wahum yatlunal kitab, wawunya wawu haliyah. Padahal mereka itu membaca kitab suci. Bukan hanya membaca di masa lampau, bukan talau, tapi yatlun, yaitu mereka senantiasa membaca kitab suci. Mungkin apa? Di setiap hari Minggu kot mereka dibacakan oleh para
pendeta mereka, atau mungkin di hari Sabtu dan seterusnya. Intinya mereka masih terus membaca kitab suci, namun ternyata hal itu tidak mereka ambil manfaatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, yubayyinu bihi ta'ala tanaqudahum wa tabaghudahum wa ta'adihim wa ta'anudahum. Salam marhaban. Allah Ta'ala menerangkan dengan firman-Nya ini kontradiksinya mereka, sikap bertolak belakangnya ahli kitab. Demikian pula saling benci di antara mereka, padahal sama-sama ahli kitab, sama-sama Bani Israel, dan mengaku sesembahannya sama, mengaku. Dan sikap saling bermusuhan di antara mereka, wa ta'anudahum, dan sikap saling menentang dan membangkang di antara mereka. Kama qala Muhammad ibnu Ishaq, sebagaimana ucapan Muhammad ibnu Ishaq al-Madani, haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad, majhul ma'ruf, tidak diketahui keadaan orang ini. An Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, ma'ruf sanadnya dhaif tapi boleh untuk penguat. Qal lamma qadima ahlu Najran minan Nasara, manakala penduduk Najran dari kalangan Nasara. Najran kalau sekarang adalah apa? Ikut perbatasan Saudi ya. Kalau dulu masih ikut Yaman. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah setelah Fathu Makkah. Orang-orang delegasi Nasara dari penduduk Najran datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atathum ahbarul Yahud, lalu mereka didatangi oleh para pendeta Yahudi, para ulama Yahudi. Fatanaza'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berbalah, bersengketa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rafi' ibnu Huraimalah ma antum ala syai'. Rafi' ibnu Huraimalah, dan ini adalah al-Yahudi, dia mengatakan kepada orang-orang Nasara, kalian tidak ada di atas suatu ajaran agama yang terpandang. Wa kafara bi Isa wa bil Injil. Si Rafi' ini dia mengingkari Nabi Isa dan mengingkari kitab suci Injil. Wa qala rajulun min ahli Najran minan Nasara lil Yahud. Salah seorang penduduk Najran dari kalangan Nasrani berkata kepada orang-orang Yahudi, ma antum ala syai'. Kalian tidak ada di atas suatu ajaran agama. Wa jahada binubuwati Musa wa kafara bit Taurah. Dia menentang kenabian Nabi Musa dan dia mengingkari Taurat. Fa anzalallahu ta'ala fi dzalika min qaulihima. Maka Allah Ta'ala menurunkan tentang peristiwa itu dari ucapan mereka, yaitu apa? Mengabadikan ucapan mereka tadi, menunjukkan betapa buruknya karakter mereka itu. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani tidak ada di atas ajaran yang terpandang. Orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi tidak ada di atas ajaran agama yang layak disebut. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka semua membaca kitab suci. Qal, yaitu maksudnya adalah Allah berfirman, inna kullan yatlu fi kitabihi tasdiqa man kafara bih. Masing-masing dari kedua kelompok itu membaca di dalam kitab sucinya pembenaran terhadap orang yang mereka ingkari. Yaitu apa? Pembenaran kepada nabi-nabi mereka semua. Yakfurul yahudu bi Isa wa indahumut Taurah. Orang Yahudi mengingkari Nabi Isa, padahal orang Yahudi punya kitab Taurat. Fiha ma akhadallahu alaihim ala lisani Musa. Di dalam kitab Taurat ada perjanjian yang Allah ambil kepada orang-orang Yahudi melalui lisan Nabi Musa bitasdiqi bi Isa, untuk membenarkan Nabi Isa. Wa fil Injil, dan juga di dalam Injil maja'a bihi Isa. Dan di dalam Injil ada berita tentang apa saja yang didatangkan oleh Nabi Isa. Berupa apa? Bitasdiqi Musa, untuk membenarkan kenabian Nabi Musa. Wa ma jaa minat Taurati min indillah,
Dan apa yang dicetakan yang lain ja'a bihi atau tak ada bihi memang? Ada bihi. Aywa. Jayid. Wa ma ja'a bihi minat Taurah, dan ajaran yang didatangkan oleh Nabi Musa, yaitu yang berupa Taurat. Baik. Banyak ma mausulah, minnya adalah apa? Tabiin, menjelaskan ma. Min indillah, dari sisi Allah. Apa yang dari sisi Allah pasti betul. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka harus dibenarkan. Walaupun itu datang dari orang yang kita benci. Kalau itu benar, kita katakan ucapanmu benar. Tayyib. Wa kullun yakfuru bima fi yati sahibih. Setiap kelompok mengingkari apa yang ada di tangan lawannya itu. Sahib maksudnya adalah lawan debatnya di sini. Padahal itu kebenaran dan tidak boleh kita mengingkari kebenaran walaupun di tangan orang yang tidak kita sukai. Wa qala Mujahidun fi tafsiri hadhil ayah. Mujahid berkata di dalam tafsir ayat ini, qad kanat awailul yahudi wan nasara ala syai'. Dulu generasi pertama Yahudi dan Nasara itu ada di atas ajaran yang terpandang sebelum banyaknya perpecahan di antara mereka. Berarti memang apa yang terpandang memang ajaran generasi yang pertama yang mereka belajar langsung kepada nabinya. Itulah yang terpandang. Baik. Air semakin dekat kepada mata air semakin apa? Semakin jernih. Kalau semakin dekat dengan muara dan kuala, dia akan semakin keruh. Dan ini adalah permisalan yang bagus. Kemudian beliau mengatakan di sini, waqala Qatadah, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, murid dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Orang-orang Yahudi tentang ayat ini, orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani tidak ada di atas suatu ajaran. Qal bala qad kanat awailun nasara ala syai'. Beliau membantah ucapan orang-orang Yahudi, mengatakan bahkan yang benar adalah ada di atas ajaran yang terpandang. Dulu generasi pertama Nasara ada di atas ajaran yang terpandang, yaitu para Hawariyun. Walakin ibtada'u fatafarraqu. Akan tetapi mereka itu membuat kebid'ahan sehingga mereka terpecah belah. Seandainya mereka setia dengan kitab suci, tidak membuat ajaran dari pemikiran sendiri, niscaya ajaran mereka akan sama dengan ajaran Nabi Isa. Demikian pula Yahudi akan sama dengan ajaran Nabi Musa kalau tidak membuat-buat sendiri. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Demikian pula ketika orang Nasara mengatakan orang Yahudi tidak di atas ajaran yang terpandang. Qatadah mengatakan bala qad kanat awailu yahudi ala syai'. Bahkan yang benar adalah dulu generasi pertama Yahudi itu di atas suatu ajaran. Baik. Orang Yahudi itu dinilai dari sejak zaman mana sih? Jelas mereka adalah Bani Israel, yaitu apa? Keturunan dari Nabi Ishak. Baik. Nabi Yakub ya, karena Nabi Yakub ini yang dikatakan sebagai apa? Sebagai Israel, yaitu kekasih dan pilihan Allah Ta'ala. Tapi berarti mereka adalah apa? Anak langsung dari para nabi, terutama yang Nabi Yusufnya jelas ada di atas ajaran yang murni dari Allah Ta'ala. Baik, maka mereka terpandang ajarannya sebelum adanya kerusakan-kerusakan. Kemudian beliau mengatakan di sini, walakini betada'u fatafarraqu. Akan tetapi mereka membuat kebid'ahan sehingga mereka terpecah belah. Wa anhu riwayatun ukhra, dan juga ada riwayat lain dari tafsir Qatadah rahimahullah, ka qauli Abil Aliyah wa Rabi ibni Anas, seperti ucapan Abul Aliyah demikian pula Rabi ibnu Anas fi tafsirihi hadhil ayah, di dalam menafsirkan ayat ini. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata beliau, haula'i ahlul kitabil ladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan mereka itu adalah ahli kitab yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini kembali kepada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi. Perdebatannya adalah di zaman Nabi, ketika mereka berjumpa di hadapan Nabi setelah Fathu Makkah itu.
Tayyib. Dan bukan tidak mungkin mereka mengucapkan itu seperti yang mereka terima dari nenek moyang mereka untuk saling menyalahkan tanpa mau merujuk kembali kepada ajaran kitab suci. Kata beliau, wa hadzal qaul yaqtadi anna kullan minat ta'ifataini saddaqat fima ramat bihi ta'ifatul ukhra. Pendapat ini menuntut bahwasanya masing-masing dari dua kelompok tadi membenarkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi tujuan dan matlamat. Ramat yaitu apa yang diinginkan. Salam marhaban. Oleh kelompok yang lain. Walakinna zahira siyaqil ayah, akan tetapi yang nampak dari lahiriah alur ayat ini yaqtadi zammahum fima qalu, yaitu menuntut untuk mereka itu tercela di dalam apa yang mereka katakan. Ya, polanya adalah pola zam. Allah mencela ucapan orang-orang Yahudi. Makanya di akhir ayat itu mengandungi bantahan. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka telah membaca kitab suci. Namun kenapa mereka mengucapkan kata-kata yang seperti itu? Baik. Berarti kuncinya adalah kalau ingin ajarannya terpandang dan benar, kembali kepada kitab suci. Selama kitabnya masih suci tentunya. Kalau tidak suci ya itu salah mereka sendiri. Baik. Kemudian kata beliau di sini ma'a ilmihim bi khilafi dzalik. Padahal mereka tahu bahwasanya hakikatnya menyelisihi ucapan mereka. Walihada qala ta'ala wa hum yatlunal kitab. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mereka membaca kitab suci. Wahum ya'lamuna anna syari'ata Taurati wal Injil. Padahal mereka mengetahui bahwasanya syariat Taurat dan Injil kullun minhuma qad kanat masyru'atan fi waqt. Masing-masing dari keduanya itu disyariatkan pada suatu masa. Jadi itu adalah terpandang selama masanya masih berlaku. Walakin tajahadu fima bainahum. Akan tetapi mereka saling membangkang terhadap apa yang ada di antara mereka. Inadan wa kufran, untuk menentang dan untuk mengingkari. Sekedar apa? Ingin menang walaupun tahu temannya itu tidak seburuk yang mereka katakan. Dan mengingkari ajaran yang benar yang di tangan temannya tadi atau kelompok yang lain tadi. Wa muqabalatan lil fasidi bil fasid, dan sekedar semata-mata untuk melawan, membalas kerusakan, membalas sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang rusak juga. Baik. Ucapan musuhnya rusak, tapi dibalas dengan cara yang rusak juga. Maka apa? Tidak ada kebenaran di situ dari ucapan mereka tadi. Baik. Seperti yang di Yaman itu, karena memang ajaran orang-orang Syiah memang sudah parah sehingga anak-anaknya tidak diajari adab yang baik. Ayahnya sudah biasa pakai kamus zu, mencaci maki anaknya. Sering kita akan dengar itu ucapan macam itu. Ketika anaknya dipanggil tak segera datang, ya kalep. Ayahnya mencaci maki anaknya, wahai anjing. Ini nggak baik, ajaran buruk. Anaknya ya tambah lagi, anaknya bilang, anak kalbun soghir, anta kalbun kabir. Saya anjing kecil, bapak anjing besar. Jelas ini membalas keburukan dengan keburukan. Tapi ya diajari gitu jadinya macam itu. Ya tak baik tentunya. Anaknya pandai ya. Pandai tapi kasihan nggak dididik dengan baik. Pandai jawab jadinya. Ya, kemudian kata beliau kama taqaddama an Ibni Abbasin wa Mujahidin wa Qatadah fi riwayatil ula. Sebagaimana telah berlalu penukilan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah pada riwayat yang pertama anhu dari Qatadah tadi fi tafsiriha, di dalam penafsiran ayat tadi. Makanya dibantah dengan apa? Kata-kata bala, kata Qatadah tadi. Bahkan yang benar generasi pertamanya itu di atas ajaran yang benar. Di masa berlakunya Taurat dan ketika mereka masih setia dengan Taurat. Demikian pula untuk yang masalah Nasoronya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.